Udah Bunda blok aja, capek sama yang kayak gitu. Ya, jadi itu penjelasan Bunda ya, udah pada ngerti ya. Jadi jangan sampai salah lagi menjelaskan bahwa wawan prestasi itu menggugat perjanjian awal bahwa penyerahan uang itu ada dasar kesepakatannya. Itu bukan asal bukan pemerasan, tidak. Jadi Nikita Mirzani mau membuktikan bahwa ini ada dasar hukumnya, ada jalannya, bukannya ujuk-ujuk minta duit, kan dia yang dicari. Kan Nikita Mirzani kan yang dicari. Nggak ada orang datang, misalnya tiba-tiba datang, halo apa kabar, tolong dong pers gue. Ya nggak ada yang kayak gitu kali, gitu. Apa NM bisa minta ganti rugi selama masa penahanan? Bisa, kerugian material dan moral dan materi loh. Kalau tidak terbukti, maka harus dipulihkan nama baiknya. Sangat bisa. Bun, Pak Kapolri kok nggak ada responnya? Dia lagi ngusin ijazah. Iya, karena Bunda juga tergerak hatinya karena kasihan ngelihat Loli, Aska, Arkana, supaya mereka bisa kumpul lagi sama mamanya, gitu. Gugatan material itu perdata ya, bisa perdata bisa pidana, karena ada dua persoalan kan yang menjadi menjadi dasar laporan itu. Cuman emang salah kamar ya, kalau menurut Bunda harusnya ke perdata bukan pidana. Jadi kerugiannya sangat besar lah, apalagi dia seorang public figure, terus kemudian dia juga selebritis yang penghasilannya tentu dia tahu, kemudian juga pengusaha, terus kemudian dia ditahan tanpa satu proses, tanpa diberi kesempatan apapun untuk membuktikan bahwa dia diberi kesempatan pada saat lagi BAP memang, tetapi kalau ternyata nanti sampai dengan tanggal 24 ternyata bebas demi hukum, ya gugat baliklah, masa didiemin kan gitu, kerugiannya udah banyak ya kan. Iya gitu. Kita nggak tahu juga nih, kita tuh kan kadang-kadang orangnya terlalu baik juga ya, terlalu gampang percaya. Iya Bunda bantu. Dan sampai dengan hari ini itu kan udah ada siapa pelapornya, Dokter RG ya, Dokter RG itu tanggal 15 April dia udah datang menyerahkan di BAP lagi untuk penambahan keterangan ya yang dimintakan sesuai petunjuk P19 dari kejaksaan. Tapi sampai dengan saat ini belum terpenuhi alat bukti. Yang pasti alat bukti itu. Jadi bukan omon-omon, tapi alat bukti. Karena bukti transfer pun tidak bisa membuktikan bahwa seseorang itu melakukan pemerasan atau dia diperas, tidak bisa. Itu. Nah, apalagi kalau transfernya orangnya misalnya di tempat yang berbeda. Kecuali kalau misalnya rekeningnya, kartu ATM-nya dikuasai sama orang itu, bisa juga itu disebut pemeras. Tetapi persoalannya adalah yang mentransfer itu kan beda tempat. Kalau dia nggak mau transfer kan bisa, dia pergi lapor polisi, kan gitu. Kenapa dia transfer? Kalau dia transfer artinya ada atas dasar kesepakatan, begitu. Atas dasar kesepakatan ya tidak bisa dikatakan pemerasan. Ini udah kriminalisasi banget ya, sangat diduga kriminalisasi ya. Kita lihat aja nanti ini tanggal 24. Kalau Bunda sih maunya semua digugat itu, termasuk siapa tuh yang dalang untuk menyuruh, menginisiasi, itu bisa turut serta itu jadi terlapor.
Gitu ya, istilahnya orang yang tidak berniat untuk melapor kemudian didorong, udah laporin aja, hancurin tuh orang, itu bisa kena loh. Jangan salah. Makanya kita kalau misalnya teman ada persoalan, jadi pendengar aja, jangan dibakar-bakar kipas-kipas gitu. Karena ngebakar-bakar kipas-kipas orang untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dia bisa dituduh dalang. Ya, apalagi setiap hari bikin video menyudutkan, bilang biadab lah, ya kan, itu keji sekali loh. Masa sih kayak begitu, ngata-ngatain biadab apa segala macem. Ya memang dia tidak menyebutkan nama secara spesifik ya, tetapi kalau selaku perempuan, ibu, saya secara pribadi aja nggak mau ngomongin orang biadab melulu. Kan ini ada, kita punya 5 jari, 1 jari menuding, 4-nya itu kan balik ke diri kita. Kita nuding begitu kan, 4-nya menuding ke diri sendiri gitu. Jadi saya sih berharap ini kalau nanti tanggal 24 itu sudah selesai, bebas ya, udah lakukan gugatan balik. Dan saya sangat yakin bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Karena ada kesepakatan sebelum penyerahan uang. Begitu. Ya, siapapun yang dianggap merugikan nama baik, termasuk diantaranya adalah yang mengatakan bahwa penderita suatu penyakit menular, kemudian secara gamblang dia ngomong, untung saya nggak pernah makan sama-sama, minum sama-sama. Anda jangan salah, Anda ketahuan Anda bodoh. Kenapa? Sakit 3 huruf itu penularannya tidak seperti itu. Kalau kamu melakukan hubungan intim dalam kondisi saat itu dia sedang aktif virusnya, itu baru bisa tertular. Anda nggak ngelihat pernah Lady Diana datang ke Indonesia, dia datang ke penderita kusta, ke penderita HIV, dia peluk semuanya, itu tidak ada menular. Jadi jangan ngarang-ngarang, itu udah tuduhan yang sangat nista juga. Apalagi kalau udah terbukti tidak ada menderita sakit 3 huruf itu, orang sehat kok, kan udah dibuktikan laboratoriumnya, udah dibuktikan pemeriksaan darahnya, semuanya secara komplit. Itu atas dasar itu malah dibuat laporan. Kemudian Anda mengatakan bahwa penularannya hati-hati, untungnya saya makan terpisah, tidak seperti itu. Sakit yang 3 huruf itu 3 huruf 6 7 ya. Sakit yang 3 dan 4 huruf itu tidak seperti itu penularannya. Anda tuh kalau nggak ngerti jangan asal ngoceh. Dan juga saya pikir tidak beralasan kebencianmu. Kenapa kalau orang udah memutuskan tidak mau bersahabat lagi, kenapa? Kok keberatan? Gitu loh. Kalau orang tidak mau bersahabat lagi kan artinya ada sesuatu yang mendasari alasannya untuk tidak melanjutkan persahabatannya. Begitu. Ya. Jadi itu penjelasan dari Bunda mengenai proses hukumnya. Ya, kita sama-sama monitor. Bunda monitor terus, dan bahkan kadang-kadang nggak bisa tidur karena malam-malam Bunda berusaha ngecek, takutnya tengah malam nih dikirim nih bukti apalah gitu kan. Ternyata nggak ada gitu loh. Jadi kadang-kadang tidur aja Bunda suka bangun gitu. Ya, banyak yang mengawal Nikita lah. Banyak orang yang baik hati sama dia. Kawan-kawan Bunda baik hati, mau bantu, atensi, ya. Baik teman-teman yang ada di mana-mana lah, aku nggak usah sebutin satu persatu. Tanpa mereka mungkin juga Bunda tidak bisa membantu. Gitu. Nanti aja kalau udah selesai baru kita ucap terima kasih. Oke? Itu dulu ya. Terima kasih.